Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sebelumnya buat teman-teman yang udah nungguinnya dari tadi ya. Punten banget mungkin nungguin agak lama, tapi alhamdulillah kita selesai sebelum waktu azan maghrib. Ya. Oke, jadi mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa hari ini dokter datang? Sebelumnya memang harusnya jadwalnya dokter di hari Rabu minggu kemarin. Tapi karena Rabu Doktif menghadiri undangan dari Komisi 6 DPR RI, di mana di sana akhirnya memutuskan bagaimana BPKN akan menjadi suatu lembaga institusi negara yang bisa melindungi konsumen yang dirugikan. Jadi mungkin nanti pionirnya mungkin Doktif ya yang akan menjadi jalan pembuka bagaimana konsumen Indonesia bisa melaporkan kerugian yang sudah didapatkan. Ya, oke, yang pertama. Yang kedua adalah hari ini pelaporan dari Dokter Richard, ya, melaporkan Doktif atas kasus suplemen White Tomato, pencemaran nama baik, dan dengan perkataan Doktif yang mengatakan bahwa suplemen White Tomato itu apa bilangnya pada saat itu? Pak Adi, coba Pak Adi datang silakan. Coba mungkin bisa dilanjutkan terkait dengan laporan ya. Kalau laporan dari saudara Richard itu soal pelaku usaha yang diduga merendahkan barang dan jasa yang lainnya. Terus ada untuk pasal pencemaran nama baiknya juga. Itu terkait dengan adanya beberapa konten yang diupload oleh dokter detektif. Salah satunya terkait dengan produk White Tomato. Untuk produk White Tomato ini sendiri kan sebenarnya pada dasarnya sudah dalam proses hukum juga ya, sudah dalam proses hukum di pihak kepolisian karena itu sudah kita laporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum juga. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja, ini udah berproses dan kemudian ada. Oke, jadi di sini dokter jelaskan lagi ya, di sini sudah dirilis dari Badan POM bahwa memang produk White Tomato tidak pernah ada kandungan tomat putih. Ya, jadi mungkin kalau dokter menyebutnya ya ini bohong ya atau menipu. Gitu. Karena dengan menambahkan stiker aja sehingga dan iklan-iklan beliau pun mengatakan bahwa produknya mengandung ekstrak tomat putih. Jadi untuk DRL, please dokter mohon jangan lagi berlagak seperti amnesia. Ya, kamu selalu melakukan iklan, menyebarkan iklan bahwa suplemen kamu mengandung tomat putih. Dan akhirnya terima kasih apresiasi kepada Prof. Taruna dan Badan POM akhirnya mengeluarkan merilis pelanggaran terhadap relabeling dan iklan suplemen kesehatan WT. Sudah jelas ya. Di sini nggak cuman ada 5 pelanggaran yang sudah dilakukan. Oke. Jadi di sini dipasang stiker sendiri. Dan masyarakat mungkin tahu ya apa alasannya. Karena produk ini sama dengan produk Glubio yang dijual di pasaran seharga 300.000. Tetapi dengan menempelkan stiker, maka harganya bisa menjadi 1.500.000. Dan inilah yang salah satu poin yang Richard melaporkan, Dok. Oke, nah ya. Terus juga dokter di sini ingin menyampaikan kepada Richard untuk fokus saja, ya, fokus saja kepada pelaporan dokter di Polda Metro Jaya. Jangan menggiring opini ke masyarakat. Istri kamu sudah dipanggil, tetapi mangkir dari panggilan. Jadi dokter mohon silakan kooperatif saja dengan panggilan Polda Metro Jaya. Karena dalam waktu dekat, insya Allah beliau pun akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan produk yang sudah dia jual. Bukan cuma ini, ada beberapa produk lain yang terindikasi diduga juga melakukan pelanggaran. Ya. Dok, tadi pertanyaan berapa dok? Penulisannya dok? Berapa pertanyaan? 20-an mungkin ya. Seputar apa aja? Ya seputar Ya, itu aja, seputar konten, seputar White Tomato, seputar surat izin praktek ya. Jadi yang juga dipertanyakan adalah dokter memang ya mengunjungi. Jadi sebelum dokter itu mengungkap fakta atau data atau berucap, itu dokter akan selalu
selalu melakukan research atau penelitian lebih dahulu. Ya, jadi dokter mendatangi klinik beliau di Palembang. Dan memang dokter melihat, dan pengakuan dari dokter pun sama. Apakah ada di situ surat izin praktek Dokter Richard? Dokter tidak melihat. Ya, jadi fakta yang dokter omongkan adalah fakta, bukan kata-kata opini atau asumsi. Ya, jadi dokter yakin dari Polres Metro Jakarta Selatan juga akan melihat fakta-fakta yang ada. Penyidikan baik banget ya tadi ya, Bang Alvino, Bang Ridwan, luar biasa. Dan dokter yakin bukti-bukti juga mereka dengan jelas mereka lihat. Ya, jadi kita percayakan saja dengan penyidik. Oke? Dok, Terus, terkait apa dari lagi? BPOM bahwa seorang dokter tidak boleh mereview produk, itu gimana dok? Kenapa? Terkait pernyataan dari BPOM bahwa seorang dokter tidak boleh mereview sebuah produk, itu gimana? Kalau selama ini sih dokter mendapatkan informasi tidak begitu ya, apalagi produk-produk yang tidak memiliki izin Badan POM, apalagi produk-produk yang mengandung merkuri, itu tidak pernah ada masalah. Silahkan dokter lanjutkan reviewnya, ya. Jadi jangan juga ikut tergiring opini, oke? Terus juga untuk AS yang mengatakan bahwa dokter tersangka di Medan, ya. Dokter mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu, kok memaksakan banget dokter jadi tersangka. Kayaknya pengen banget kayaknya dokter masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data, ya bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang dokter tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada justiper, ya terbukti semua, bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, dokter mohon di sini dokter sudah mendengar ya adanya kucuran, dugaan nih kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini dokter yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena sebagai dokter sebagai masyarakat ya, dokter inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Jadi kita kawal bareng-bareng, termasuk untuk Pak Kapolda Sumatera Utara untuk ikut mengawal semua ini, karena ini sudah menjadi atensi nasional ya Bang ya. Mungkin Abang ada tambahan soal kasusnya dokter yang di Medan? Ya, seperti pemeriksaan pemeriksaan terakhir ya, itu dilakukan di Polres Tangerang Selatan. Itu kita sudah memberikan semua keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan oleh penyidik kepolisian dan terkait dengan permasalahan apa kata-katanya bukan Jadi gini, Justiper. bukan dokter, justiper itu ada satu kalimat yang bersambungan, ya. ya. Jadi bukan fix Andra Situngkir bukan dokter, enggak seperti itu. Fix bukan dokter, justiper. Yes. Kenapa? Karena seorang dokter tidak boleh dia melayani justiper kosmetik. Jadi beliau ini ya membeli kosmetik dari luar Bangkok berdasarkan pesanan dari orang-orang, ada linknya, bahkan beliau juga menunjukkan nomor teleponnya, ya. Jadi dia akan memesan itu dan akan langsung berangkat ke Bangkok bersama dengan teman-temannya, karena pada saat itu memang bersama teman-temannya. Dia membeli, ya, dan dia akan memasukkan barang itu ke Medan melalui Bea Cukai Kuala Namu. Oke ya. Nah, pada saat di Bea Cukai Kuala Namu, dokter apresiasi banget kepada Bea Cukai Kuala Namu yang menahan barang-barang tersebut. Jadi sempat tertangkap, ya. Memang barang-barang tersebut sempat ditahan dan mungkin sampai saat ini pun masih berada di Bea Cukai Kuala Namu. Oke, ya. Jadi di situ pun sudah jelas, ya. Memang dia ada seorang justiper dan seorang dokter tidak boleh melakukan itu. Apalagi dia tahu aturan bahwa produk kosmetik yang ada di Indonesia harus memiliki izin edar Badan POM. Jadi untuk lawyernya Pak siapa di Anus itu ya. Jadi dokter tekankan, Pak, itu bukan oleh-oleh Pak. Ya, itu adalah titipan. Buktinya jelas banget dari bonnya, dari chatnya, dari semuanya itu bukti jelas banget dan saat ini sudah dipenyidik. Jadi dokter mohon meskipun sebagai lawyer membela kliennya, tapi kalau kliennya salah lebih baik nasihat, bukan untuk menggiring opini masyarakat. Dok, per hari ini berdasarkan informasi dari pihak kita Baikon ya, termasuk saya Baikon tadi terhadap Mulia Anus, bahwa hari ini sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Talus Medan dan Julianis juga memegang SP2 HP-nya dok. Itu gimana dok? Kita akan tunggu pemberitaan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum dokter. Saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksud tadi. Dan sekali lagi ya, apapun yang terjadi, misal dokter sebagai tersangka, apakah dokter malu? Tidak. Dokter bangga. Kenapa? Dokter ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka.
Tidak ada sedikit pun dokter takut apalagi malu. Dokter siap kok hadapin semuanya. Dokter terjun ke sini dengan segala risikonya. Ya Pak ya, sudah tahu banget. Karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar, ya dengan segala risikonya, nyawa, harta semua sudah dokter kerahkan untuk masyarakat. Ya, alhamdulillah juga kan kalian kemarin lihat bagaimana dokter tidak meminta datang, dokter diundang sebagai undangan di Komisi 6 dan akhirnya kita mendapatkan kesepakatan. Ketok palu, bukan cuma sekedar curhat-curhat yang hanya menghabiskan waktu. DPR itu bukan ajang curhat, ya. Kita ke DPR itu untuk meminta keadilan. Ya, dan keadilan untuk masyarakat, bukan keadilan untuk owner-owner skincare. Dok, izin klarifikasi soal foto yang beredar dengan suaminya Dr. Reza Gladys itu seperti apa mungkin dok yang beredar di media? Dok, sudah menyebutkan ke ini. Jadi dokter tidak akan gini, terlalu banyak tentang yang beredar. Jadi kalau dokter klarifikasi satu-satu hanya menghabiskan energi dan waktu. Karena dokter tidak pernah yang namanya melakukan penyebaran penggiringan opini dengan buzzer. Ya, jadi dokter menyerahkan semuanya ke penyidik. Ya, jika memang dokter terkait, mungkin hari ini dokter nggak akan berada di sini. Betul ya Pak ya? Nggak akan mungkin berada di sini. Tapi selama ini sampai detik ini tidak ada satupun bukti yang mengaitkan dokter. Apalagi dikatakan sindikat, itu adalah fitnah yang sungguh-sungguh keji. Ya, tapi sekali lagi dokter bersyukur alhamdulillah kondisi dokter yang berdua ini itu doanya dokter pasti makin inilah kesempatan emas. Jadi dokter nggak pernah merasa tertekan, depresi, enggak, malah dokter merasa bersyukur luar biasa. Ya, karena fitnah ini akan meningkatkan dokter ke derajat yang jauh lebih tinggi. Dan masyarakat utamanya, visi dan misinya dokter adalah membuat masyarakat jauh lebih cerdas. Dan sekarang dokter melihat alhamdulillah masyarakat lebih cerdas dalam memilih skincare. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.